Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo hasil fasilitasi panitia khusus pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dan tim pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang fasilitasi pendidikan dunia non formal dan pesantren. A. Dasar 1. Memperhatikan surat Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.813.813.2/2023 tentang hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang fasilitasi pendidikan daerah non formal dan pesantren. 2. Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo bulan Januari 2024. B. Ruang lingkup meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang fasilitasi pendidikan ilmiah non formal dan pesantren. C. Tinjauan umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 20 tahun 2018, maka dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang baik, terencana, terpadu, efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan daerah dan kebutuhan masyarakat, telah dilakukan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang fasilitasi pendidikan ilmiah non formal dan pesantren. D. Hasil pembahasan panitia khusus perubahan dan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang fasilitasi pendidikan dinia non formal pesantren telah disesuaikan dengan surat Gubernur Jawa Timur nomor 100.141/41/013/2023 tentang hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang fasilitasi pendidikan dinia non formal dan pesantren. Pun perubahan dan penyempurnaan maksud adalah sebagai berikut. Untuk menimbang mengingat hasil fasilitasi dasar hukum disempurnakan dengan memedomi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan daerah mengacu lampiran 2 bab 1 huruf B angka 4 Undang-Undang nomor 12 tahun 2019 tentang pembentukan perundang-undangan beserta perubahannya. 2. Perbaikan redaksional dengan mengacu lampiran 2 bab 1 huruf B angka 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya. Kemudian pasal 4 pendidikan dinia non formal berfungsi untuk A. Memenuhi kebutuhan masyarakat dan tambahan pendidikan agama dan seterusnya. Hasil fasilitasi dari Gubernur materi muatan agar disesuaikan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan daerah dengan mempertimbangkan untuk memperhatikan antara lain ketentuan pasal 4, pasal 15, pasal 16, pasal 37, pasal 38, pasal 43, dan pasal 44 Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta pasal 17 Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren.
pendidikan diniah, pasal 5 pendidikan diniah non formal bertujuan dan seterusnya. Hasil fasilitasi materi muatan agar disesuaikan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan daerah dengan mempertimbangkan dan memperhatikan antara lain ketentuan pasal 4, pasal 15, pasal 16, pasal 37, pasal 38, pasal 43, dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang pendidikan penyelenggaraan pesantren. Kemudian bab 3 pendidikan madrasah diniyah non formal. Pasal 9 pendidikan daerah, pendidikan diniyah non formal dan seterusnya. Hasil fasilitasi gubernur materi muatan agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan daerah dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pasal lain, ketentuan pasal 13, pasal 14, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Kemudian bagian 6 pemberian fasilitasi dan pendataan dan seterusnya. Hasil fasilitasi dari gubernur materi muatan agar disempurnakan memedomi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan daerah dengan mempertimbangkan untuk memperhatikan antara lain ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta peraturan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah dan pengelolaan daerah. Kemudian bagian ketujuh pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pendidikan daerah diniyah non formal dan seterusnya, terutama pasal 32. Hasil fasilitasi dari gubernur materi muatan agar dirumuskan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan daerah dengan mempertimbangkan untuk memperhatikan antara lain pasal ketentuan pasal 13, 14, 21, 22, 23, 24 dan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Kemudian ini insya Allah yang ditunggu-tunggu, bagian ke-1 tentang pendanaan. Pasal 63 sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan diniyah non formal dan pesantren berasal dari dan seterusnya. Hasil fasilitasi dari gubernur materi muatan agar dirumuskan memedomi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan daerah dengan mempertimbangkan untuk memperhatikan antara lain ketentuan bab 2 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang fasilitasi pengembangan pesantren serta perundang-undangan mengenai pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan. Dan ada beberapa yang tidak terpisahkan dari lampiran ini yang mungkin tidak bisa saya juga bacakan satu persatu. Catatan, materi muatan akan disesuaikan dengan mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain mengenai pesantren, pendidikan keagamaan Islam, pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah. 2. Penjelasan rancangan peraturan daerah, pengurutan dan pengajuan pasal dan ayat pada rancangan peraturan daerah menyesuaikan penyempurnaan konsideran menimbang dan dasar hukum mengingat serta bab dan ayat dalam batang tubuh dengan memedomi ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian hasil fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur sebagai hasil fasilitas yang dilakukan oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ponorogo dengan tim pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang fasilitasi pendidikan ilmiah non formal dan pesantren. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo Ketua Insinyur Haji Muhammad Irkamli MSI ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih kepada Saudara Mukhliton Romdoni yang telah menyampaikan laporan hasil Pansus Raperda Fasilitasi Pendidikan Ilmiah Non Formal dan Pesantren. Bapak Ibu hadirin beserta rapat paripurna yang saya hormati, berikutnya adalah pengambilan keputusan. Oleh sebab itu akan saya tanyakan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang hadir, berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh juru bicara masing-masing pansus, rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tersebut bisa disetujui menjadi peraturan daerah Kabupaten Ponorogo. Berikutnya adalah penandatanganan berita acara persetujuan dan nota kesepakatan antara Bupati Ponorogo dengan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap dua raperda dimaksud. Oleh sebab itu hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih telah duduk kembali. Bapak Ibu sekalian peserta rapat paripurna yang saya hormati, berikutnya penyampaian Bupati Ponorogo atas usul persetujuan Raperda tentang penyelenggaraan penanaman modal dan Raperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan pendapat akhir Bupati Ponorogo terhadap dua peraturan daerah yang telah ditandatangani. Oleh sebab itu saya persilakan kepada Saudara Bupati Ponorogo Bapak Haji Sugiri Santoso ASN untuk menyampaikannya. Dipersilakan.